mau ormas tai kucing, mau ormas tai babi, gua kagak peduli. Tuh yang nanya-nanyain pesantren tuh rusak tuh, saya pernah kebakaran nggak ngebangun lagi. Yang ini di rumah ibu tuh 2 kamar 6 kamar totalnya, ini hancur belum kebangun lagi. Hah? Tinggal majelisnya doang, jangan ngimpi. Dah, majelis. Apa? Mau tanya status sosial? Gue Gus. Apa? Mau nanya status sosial? Gue kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur Gus. Sayang di Banten nggak ada Gus. Nggak ada kasta di Banten itu. Apa? Tapi gue nggak mau ngajar ngaji lagi. Udah malas, udah lelah. Status sosial dipertanyakan. Punya pesantren nggak? Anaknya siapa? Kita orang Banten itu geli. Orang tuh berbicara di publik itu yang dinilai adalah pemikirannya, apa yang dia sampaikan. Nggak peduli siapa. Kadang saya tuh sensitif ditanyain, punya pesantren nggak? Sensitif. Sealumni gua yang pertama bikin pesantren tuh gua, tapi itu gua yang dulu. Sekarang itu bicaranya Maesa yang sekarang, apa yang diocehin? Lu punya majelis nggak? Lu punya pesantren nggak? Kadang jujur saya tuh muak dengan pertanyaan seperti itu. Sehingga pada akhirnya sekarang di Jakarta, di Depok, di Bogor banyak, Jakarta Depok lah ya, banyak orang nggak ngerti agama hanya karena banyak duit. Bikin pesantren, gurunya ngundang, lalu dia jadi kiai besar. Karena orang dipandang, nilai pembicaraannya itu, nilai pemikirannya itu dinilai dari status sosial. Lah kita mau orang belangsak, nggak mampu kebangun pesantren, dan kita nggak mau minta-minta dari pemerintah bikin proposal. Bro, sehingga ada orang, karena masih banyak di sebagian daerah pengkastaan ini masih banyak, sehingga ada orang yang bukan Gus mengaku Gus Irfan padahal mendukun. Itu banyak orang yang kita kenal sebagai Gus itu nggak ngerti agama tuh banyak, karena dia memang bukan Gus. Karena tadi marketing pengkastaan. Oh gua Gus. Maka saya katakan kemarin sama Cak Irfan itu, mau Gus kayak mau Cak di Banten jangan dibawa-bawa. Mau anak kiai kayak mau anak setan kayak di Banten. Jadi jongos ya jongos. Jadi pengkhianat ya pengkhianat. Mau lo bapakmu pendiri NU kayak pendiri Matlaul Anwar kayak pendiri Muhammadiyah kayak nggak peduli. Orang Banten tuh jangan digertak pakai ormas. Ini ormas Muhammadiyah, ini ormas NU, ormas gua kagak peduli. Di Banten mah lo jualan aja lo ormas. Terus pertarungan di Banten mah adalah pertarungan pemikiran, yang jualan nenek-nenek moyang. Mau lo bapakmu ya siapa kayak kagak peduli. Jongos ya jongos, pengkhianat ya pengkhianat. Wis di tanah Banten mampu itu siapa yang membela rakyat, siapa yang mengkhianati rakyat itu situ baik. Lo bapakmu siapa kayak kagak peduli. Jadi Maesa nggak bisa didikte sama ormas-ormas brut. Mau ormas tai kucing, mau ormas tai babi, gua kagak peduli. Ormas yang membela rakyat saya anggap ormas pahlawan, seperti Muhammadiyah, seperti JBB, Badak Banten, Macan Kulon, Tolong Anwar, kami anggap ormas pahlawan. Yang diem kami anggap ormas pelongo. Yang membela kami anggap ormas pengkhianat. Terus gitu baik. Di Banten tuh cuma ada 3 ormas. 1 ormas pembela rakyat, 2 ormas pelongo, 3 ormas pengkhianat. Yang diem
yang cuma bisa ngebacot Pancasila NKRI, tapi saat rakyat ditindas diam namanya ormas pelongo. Yang membela-bela PIK namanya ormas pengkhianat. Yang membela menyuarakan suara rakyat namanya ormas pahlawan. Baru tuh setan tuh setan. Siapa ormas pahlawan di Banten sekarang? Ialah mereka-mereka yang turun ke lapangan, rela panas-panasan untuk menyuarakan menolak PIK 2. Itu ormas pahlawan bagi kami. Yang diem ormasnya karena nerima duit, ormas pelongo. Yang ngebela dan bersuara ngebela PIK, ormas pengkhianat. Tancapkan dalam hati pikiran orang yang keluar-keluar bela PIK itu pengkhianat itu. Mungkin mereka itu punya DNA pengkhianat memang. Mungkin ya. Mungkin memang keturunan pengkhianat itu. Hati-hati Bang, Prabowo aja target apalagi Anda. Ini logika-logika sudah terjajah nih. Rohman MBBM. Saya tahu niat Anda baik, tapi statement Anda itu keluar karena prinsip Anda, jiwa Anda sudah terjajah. Dan statement ini akan menyebar luas melalui lisan Anda, membuat orang jiwanya terjajah. Tahu nggak jiwa merdeka? Kapan lagi kita punya kesempatan syahid? Rohman, mungkin Anda peduli dengan saya, tapi saya tidak suka dipeduliin dengan cara seperti ini. Justru saya balikin, justru kalau Pak Prabowo saja sebagai presiden dijadikan target, apalagi rakyat, maka mestinya rakyat melawan. Itu logika merdeka namanya. Saya lurusin. Hati-hati Maesa, mungkin tujuannya karena Anda simpati kepada saya, peduli sama Prabowo saja jadi target, apalagi lo. Saya balikin, kalau Prabowo jadi target, maka saatnya rakyat menang melawan. Kapan lagi rakyat menjadi syahid di negerinya sendiri? Jadi sudah sering saya katakan, kalau Mahesa hari ini hati-hati terus, kapan Mahesa syahidnya? Capek kali. Orang berjuang itu membela kebenaran itu adalah kewajiban. Maka kita tidak pernah membicarakan hasil, mau menang mau kalah kagak peduli. Gitu. Gak peduli, karena yang kita cari, yang kita capai bukan kemenangan, tapi bagaimana kitanya melawan. Mau menang kalah EGP urusan Gusti Allah. Hati-hati kawan-kawan. Nah, informasi seperti ini bahwa Prabowo aja ditarget mau digulingkan, apalagi lu Mahesa. Berarti kalau demikian berarti sudah rusak negara ini. Kita siap mendukung Prabowo. Kan begitu. Berarti kan tidak ada cara lain kalau Pak Prabowo ditarget. Berarti tidak ada cara lain selain rakyat melawan. Yopo. Jadi tolong netizen pendukung saya tidak perlu ngasih perhatian ke saya, hati-hati, karena itu akan menjadi doktrin bahwa tidak boleh melawan. Secara kata-kata, secara lahiriah Anda peduli kepada saya. Tapi saya paham bagaimana kata-kata mempengaruhi psikologis rakyat. Kalau kata-katanya adalah hati-hati, hati-hati, rakyat akan takut selamanya. Jadi saya tunggu besok atau lusa saya mati di jalan atau di medan perang. Jadi jangan gunakan kata-kata lo hati-hati Mahesa. Saya nggak perlu hati-hati. Nggak perlu netizen ini ngeramain saya suruh berhati-hati. Nggak perlu. Saya sudah siap mati. Saya nggak tahu. Jadi nggak perlu tuh ngomong hati-hati, hati-hati itu nggak perlu. Percaya tidak? Hati-hati. Mental kita jadi mental penakut. Hilangkan kata-kata hati-hati melawan Aguan. Hilangkan kata-kata hati-hati melawan 9 naga. Nggak ada kata-kata hati-hati. Mereka mau perang-perang. Mati selesai kita membela tanah air. Kata Mbah Hashim Asy'ari dikutip oleh Profesor Dr. Said Akil Siraj. Apa kata Profesor Dr. Kiai Said Akil Siraj? Man mata li ajli watanihi mata syahidan. Barang siapa yang mati demi menjaga tanah air, mata syahidan, maka dia mati dalam kondisi syahid. Wa man khana li watanihi. Barang siapa mengkhianati tanah airnya, halalan damuhu, maka darahnya halal, bukan kafir, kata Kiai Said. Ini saya mengutip ya. Oh, tanpa ada potongan saya puterin langsung dari Profesor Dr. Kiai Said Akil Siraj. Jadi mulai sekarang rakyat Banten, nggak ada lagi kata-kata hati-hati, awas, hati-hati, awas. Kalimat itu benar, tapi potensinya akan mempengaruhi psikologis rakyat untuk menjadi jiwa-jiwa yang takut. Hati-hati Mahesa. Lo boleh peduli sama saya, gua nggak butuh kepedulian lo. Gua butuh lo turun di lapangan. Lo bersuara lawan Aguan. Lu suara kritik pejabat, oknum-oknum pejabat. Gua nggak butuh perhatian lu. Karena saat kata-katamu hati-hati, hati-hati,
rakyat akan semakin dipengaruhi psikologisnya dalam ketakutan. Awas, 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 nanti begini, rakyat akan dibuat takut. Lalu gunanya Mahesa ngebeo apa? Kalau tidak membuat rakyat semakin berani, apa? Gak guna. Gunanya Mahesa itu agar rakyat Banten itu sadar, oh iya, ngapain kita takut? Itu. Jadi yang komentar-komentar begini kalian itu ngomong anu-anu, kalian cuma ngeluarin unek-unek kalian sendiri, nggak sibuk ngedengerin, minggat aja kalian. Yang ngomong wali kota apa, kau bikin konten sendiri. Gue lagi ngomong, lu typing. Lu kalau mau debat bantah di sini, gue lagi ngomong A, lu ngomongnya wali kota, nah, bedain. Jangan-jangan kalian benci secara personal ke wali kota ya? Kata saya ini ya. Nah di video saya ini ada nih. Selalu gini, man mata li ajli watani mata syahida. Dari siapa mati demi tanah airnya mati syahid. Kata Syekh Masyari. Tahu segitu ya, kiai tahu segitu luar biasa. Beda sekarang bahkan dia udah modern lah. Tahun 1914 sampai 20. Dari siapa berkhayal pada tanah airnya boleh dibunuh. Sampai gitu, man khara li watani halalun damu. Tapi gak mata kafir, gak mata kafir. Boleh dibunuh kalau ada orang mata-mata Belanda atau akhirnya penjajah lah, boleh dibunuh. Kata Kiai Said mengutip kalam Mbah Hashim, yang mengkhianati tanah air boleh dibunuh, tapi tidak sampai kafir, tapi tetap boleh dibunuh. Apakah ekstrim? Oh tidak. Negara kita menerapkan itu. Di negara kita dan di setiap negara mempraktekkan itu. Jadi hanya yang berbeda itu adalah standar berkhianatnya. Kata siapa? Negara kita nggak memberlakukan ini. Negara kita memberlakukan ini. Di setiap negara itu menghukum mati para pengkhianat. Cuma di Indonesia koruptor tidak dianggap pengkhianat. Bagi kita koruptor itu pengkhianat. Di Indonesia. Jadi kalau di Indonesia mah standar pengkhianat yang sampai boleh dibunuh itu ya telur asin. Telur asin, paham ya? Karena kata-katanya nggak boleh disebutin sih. Itu Kiai Said. Kiai Said lanjut lagi mencontohkan pengkhianat itu, contohnya bagaimana? Simak. Di negara kita memberlakukan ini, dan di negara manapun memberlakukan, hanya bedanya di standar. Standar pengkhianat itu yang bagaimana? Lalu bagaimana menurut standar Mbah Hashim Asy'ari yang dikutip oleh Profesor Dr. Said Akil Siraj? Saya mengatakan, selalu gini, man mata li ajli watani mata syahidan. Dari siapa mati demi tanah airnya mati syahid. Kata Syekh Masyari. Tahu segitu ya, kiai tahu segitu luar biasa. Beda sekarang bahkan dia udah modern lah. Tahun 1914 sampai 20. Barang siapa berkhayal pada tanah airnya boleh dibunuh. Sampai gitu, man khana li watani halalun damu. Tapi gak mata kafir, gak mata kafir. Boleh dibunuh kalau ada orang mata-mata Belanda atau akhirnya mata-mata Belanda. Jadi saat menjelaskan boleh dibunuh orang yang mengkhianati tanah air, itu memberikan contoh seperti mata-mata Belanda. Ini sebelum ngobrol sama Aguan ini. Ini Kiai Said ini ceramah begini sebelum ketemu sama Aguan. Sebelum ketemu sama Aguan, setelah ketemu sama Aguan, rakyat, saya mau tanya, para pendukung PIK, mafia tanah itu pengkhianat bukan? Pak David, di sini bukan tempat nyari tata krama, Pak David. Nyari ke orang lain aja, ke bawahan Anda. Saya bukan bawahan Anda. Nggak punya tata krama saya buat Anda. Kalau cuma Anda mau nyari tata krama di sini, ini rumah saya, Anda berhak musuh. Di rumah Anda pun Anda berhak. Ya, usir siapapun.
Oh. Gelap di sini. Tutup ah.